Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah menjadikan Jumat sebaik-baik hari dalam sepekan. Padanya ayah kita Adam diciptakan oleh Allah, dan padanya pula ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan padanya pula ayah kita dan ibu kita Hawa dikeluarkan Allah daripada surga karena godaan iblis. Dan padanya pula terdapat sebuah waktu yang mustajab, yang tidaklah seorang hamba berdiri mengerjakan salat lalu meminta kebaikan kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memberikan apa yang ia inginkan. Wa innaha sa'atun khafifah, dan waktu tersebut amatlah ringkas. Maka manfaatkanlah momen di hari Jumat ini untuk banyak bersalawat kepada Nabi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa Ramadan telah berlalu daripada kita sudah hampir 21 hari. Maka tidaklah ia tersisa melainkan hari-hari yang sedikit 8 atau 9 hari saja lagi. Maka nasihat untuk diri ini dan kepada kaum muslimin, marilah kita maksimalkan waktu-waktu yang ada, baik siang maupun malam, untuk melakukan amal-amal ketaatan dengan semaksimal mungkin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Apa kata Ibnu Umar? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu ketika aku masih kecil, kata Ibnu Umar, Rasul memegang pundakku dan memberikan nasihat kepadaku. Faqal, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti seorang musafir. Apa maksudnya? Seorang yang asing, ketika dia tiba di sebuah daerah, maka dia meninggalkan keluarganya. Misalkan dia bekerja dan hidup di perantauan, maka tidaklah dia tinggal di tempat barunya, melainkan dia adalah orang yang asing, karena kebanyakannya di sana dia tidak memiliki sanak keluarga, dia tidak memiliki teman dan yang semisal. Begitu juga orang-orang yang pergi belajar menuntut ilmu,
ke sebuah daerah, maka mereka adalah orang yang asing dan suatu saat mereka akan kembali ke kampung halamannya. Atau seperti seorang musafir. Orang yang musafir keadaannya jauh lebih berat daripada orang yang asing. Orang yang musafir ketika dia ingin menuju kampung halamannya, maka tidaklah dia berhenti melainkan karena kehabisan bekal atau karena dia ingin istirahat, makan dan mengisi minyaknya misalnya. Dan kelak setelah itu maka dia pun akan kembali melanjutkan perjalanannya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat ini kepada Ibnu Umar agar ia selalu menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Karena tempat terakhir bagi seorang muslim adalah akhirat. Dan akhirat adalah negeri yang terbaik dan kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Di sanalah negeri yang kekal. Adapun dunia, maka dia adalah negeri yang fana, cepat atau lambat dia akan binasa. Setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Hanya saja ketika dia meninggalkan dunia ini, kemanakah kelak dia akan kembali? Karena di akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Maka kemanakah seseorang itu ingin kembali? Kemudian nasihat ini begitu membekas kepada diri Ibnu Umar kecil, sehingga sampai ia tua pun dia selalu memberikan nasihat untuk dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar selalu mengatakan kepada dirinya dan kepada orang lain, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Wahai jiwa, apabila engkau masih hidup di waktu petang, maka janganlah engkau menanti untuk melakukan amal ketaatan sampai esok hari. Karena tidak ada di antara kita yang tahu kapankah maut akan menjemputnya. Maka jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Jika Allah masih memberikan kepada diri kita kesempatan untuk hidup di saat ini, maka kerjakanlah amal kebaikan, amal-amal saleh sebisa kita, dan jangan pernah menundanya. Nantilah. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan apabila engkau masih hidup di waktu pagi, maka janganlah engkau menunda untuk mengerjakan amal ketaatan sampai waktu petang. Wa khus min sihatika limaradik. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk melakukan amal-amal ketaatan sebelum engkau sakit, sehingga engkau tidak bisa lagi maksimal mengerjakan amal-amal ketaatan yang dulu engkau kerjakan ketika engkau sehat. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah umur dan kehidupan yang Allah berikan kepadamu sebelum waktu kematian itu datang. Masyarul muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Nasihat yang ringkas, yang begitu syarat dengan pengajaran di dalam kehidupan Ibnu Umar. Dan tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kita selalu mengingat dan mengatakan di dalam diri kita bahwa kita akan mati. Dan ketika kita akan mati, mau kemana kita akan menempati hidup itu selanjutnya? Apakah di surga ataukah di neraka? Dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Adapun neraka di dalamnya penuh dengan azab dan siksa yang tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menahannya, bahkan untuk membayangkannya saja kita sudah tidak sanggup. Maka oleh karena itu, wahai saudara, manfaatkanlah waktu dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan amal-amal saleh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin pada Ramadan tahun lalu ketika itu kita merasa amal ibadah kita kurang maksimal. Dan ketika itu pun kita berdoa dan berharap agar dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Dan kita berjanji bahwa kita akan lebih maksimal di dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan. Dan sekarang Ramadan itu ada bersama kita. Dan tidaklah waktu dan tidak ada waktu yang tersisa melainkan sedikit. Apakah kita kembali akan berjanji untuk mengulangi apa yang telah kita lakukan dahulu? Saudara, ketahuilah bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan yang sudah sangat sering kita dengar. Maka manfaatkan kesempatan ketika kita bertemu dengan Ramadan untuk mengumpulkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan amal-amal saleh dan banyak bertaubat kepada Allah. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah tahun terakhir bagi kita. Kita tidak tahu, namun kita berdoa dan berharap agar Allah memanjangkan usia kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Saudara, orang-orang yang telah mati meninggalkan kita, mereka sangat ingin untuk bisa hidup sekejap, lalu mereka bertaubat dan beramal saleh. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif, ghayatu amniyatil mauta fi quburihim, puncak angan-angan daripada orang yang mati di kubur mereka. Orang-orang yang dahulu ada bersama kita, berbuka bersama kita, sahur bersama kita, salat bersama kita, namun mereka telah pergi, mereka telah tiada. Keluarga kita, teman kita, famili kita, dahulu mereka ada bersama kita, membaca Al-Quran, salat berjamaah, salat tarawih, berbuka, sahur, i'tikaf, namun mereka telah pergi, mereka telah tiada. Ghayatu amniyatil mauta fi quburihim hayatu sa'atin. Angan-angan daripada orang-orang yang telah pergi di kubur mereka, kalaulah mereka diizinkan untuk kembali hidup, mereka ingin hidup meskipun hanya sesaat. Agar apa? Yastadrikuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin salih. Agar mereka bisa melakukan apa yang dahulu ketika mereka hidup mereka tidak sempat untuk melakukannya, yaitu bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan selama hidupnya, atau beramal saleh yang dahulu ketika mereka di dunia Allah berikan kepada mereka kesempatan, namun mereka melalaikannya begitu saja, seakan-akan mereka hidup di permukaan bumi ini selama-lamanya. Dan ketika mereka telah mati, mereka tidak akan pernah kembali. Sekarang Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Akankah kita menjadi orang yang dikabarkan oleh Al-Imam Ibn Rajab? Allah masih memberikan kepada kita kesempatan kaum muslimin. Dan kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di 10 akhir terbaik, walayalin ashr, yang di dalamnya terdapat malam yang penuh dengan keberkahan, Lailatul Qadar. Maka tidakkah kita mau bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak begitu penting, lalu memfokuskan diri kita di sisa-sisa Ramadan ini untuk berbuat amal saleh. Kemudian Al-Imam melanjutkan nasihat, wa ahlud dunya yufarrithuna hayatahum
dan orang-orang yang masih hidup mereka menyia-nyiakan kehidupan mereka. Wa tadhhabu a'maruhum fil ghaflati diya'an, sehingga umur mereka, hidup mereka dipenuhi dengan kelalaian dan kesia-siaan. Wa ba'duhum yaqta'uhum bil ma'asi, dan celakanya sebahagian di kalangan manusia ada yang menggunakan dan menyia-nyiakan hidup mereka dengan berbuat maksiat, waliyadu billah. Maka oleh karena itu, wahai saudara, manfaatkanlah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, karena kehidupan ini hanyalah sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la